Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang nanya nih, Quran Madinah itu yang seperti apa ya? Oke, sebenarnya teman-teman saya anjurkan baca Quran Madinah bukan karena harus buatan Madinah. Tetapi Quran yang saya maksud adalah yang isinya 10 lembar, satu juznya. Kalau seandainya satu juznya 10 lembar, kita makin mudah menghatamkannya. Misalnya kalau kita baca 2 lembar setiap habis sholat, maka sehari berarti 10 lembar. Kalau 10 lembar berarti 1 juz. Kali 30 hari maka 30 juz. Itu kalau Quran yang 1 lembarnya 10 halaman. Dan saya membahasakannya Quran Madinah, tidak harus terbitan Madinah ya teman-teman, tetapi Quran yang isinya 10 lembar 1 juz. Karena Quran itu ada yang 1 lembarnya 7, 1 juznya 7 lembar, ada yang 1 juznya 9 lembar, ada yang 10 lembar. Maka teman-teman biar mudah, maka kita bacalah Quran yang 1 juznya 10 lembar. Lalu seperti apa sih Quran yang 1 juznya 10 lembar? Gampang, biasanya teman-teman tinggal pergi ke toko Quran atau ke toko buku, hitung aja 1 juznya 10 lembar. Kalau mau gambarannya, maka ada beberapa contoh Quran yang 10 lembar 1 juz yang ada di rumah saya. Misalnya Quran yang seperti ini, yang pakai resleting. Ini buatan Indonesia ya teman-teman, tetapi 10 lembarnya tetap 1 juznya 10 lembar. Teman-teman bisa beli ini, dan ini yang warna-warni ada di Gramet atau ada di beberapa toko buku, mohon maaf ya. Kemudian ada yang juga Indonesia, teman-teman mungkin ada yang sering lihat wakaf Quran seperti ini. Ini 1 juznya juga 10 lembar. Kalau asli Madinah, teman-teman kalau pergi haji dan umroh mungkin bisa mampir ke percetakan Quran di kota Madinah. Kalau kita mampir, kita akan dapat 1 buah Quran yang original buatan cetakan Madinah. Modelnya seperti ini. Ya, dan ini kalau buatan Madinah original saya dapatkan ketika saya pergi ke Holy Quran di Madinah, mohon maaf, ke percetakan Quran di kota Madinah, dan ini original buatan Madinah. Biasanya itu kertasnya lebih bagus dibanding kertas lainnya ya teman-teman. Tetapi pada intinya adalah yang penting baca Qurannya ya, nggak mesti kertasnya gitu ya. Atau saya saranin teman-teman yang masih muda-muda, ini saya rekomendasi banget kalau kita masih muda lalu kita pengen lebih baik ya, kalau bahasa orangnya pengen hijrah gitu ya. Saya saranin teman-teman punya Quran yang kecil aja atau Quran saku gitu ya. Ada kok yang kecil-kecil segede handphone bisa dibawa kemana-mana, kok Quran gak bisa dibawa kemana-mana? Bisa. Ini misalnya, ini saya beli di Pekanbaru, tapi original ini dari Madinah ya. Ada stempelnya, itu ciri-cirinya. Nah ini Quran saku yang saya senang bawa kemana-mana, lebih kecil daripada handphone saya ya, lebih kecil daripada handphone saya. Tapi bagi anak muda yang matanya sudah kuat atau muda-muda menengah, misalnya 30-an ke atas atau 40-an ke atas, boleh dibeli yang agak gede, tapi tidak terlalu gede ya. Jadi ada macam-macam ukuran. Yang penting intinya adalah 1 juznya itu 10 lembar. Nah saya punya 3 ukuran. Ukuran paling kecil itu saya bawa kemana-mana, ukuran menengah itu kalau saya ke masjid di dekat rumah, dan ukuran besar itu kalau lagi santai-santai. Tapi kalau anak muda saya tetap saranin punya 1 aja ya, nggak perlu juga punya Quran itu banyak-banyak, 1 aja. Kalau kita anak muda yang nonton video saya ini, saya saranin Quran kecil seperti ini, ada jualnya di toko buku dimanapun, dan ini bisa kecil. Oh, apakah harus buatan Madinah? Tidak harus ya teman-teman, yang penting 10 lembar 1 juz. Dan teman-teman bisa membelinya di toko-toko terdekat di tempat teman-teman semuanya. Nah ini yang saya maksud dengan Quran Madinah. Oke, saya udah contohkan teman-teman karena mumpung saya lagi di rumah. Intinya 10 lembar 1 juz supaya teman-teman mudah menghitungnya. Nah kalau seandainya saya pengen khatam Quran dalam 10 hari, jadi gampang juga. Baca aja 3 lembar sebelum setelah sholat, 3 lembar sebelum subuh,
3 lembar setelah subuh, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur, 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar, 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib, 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Nah kalau 3 lembar setiap sebelum dan setelah sholat berarti sehari 3 juz. Kali 10 hari berarti 30 juz. Nah, nanti ketika baca teman-teman bisa wasilahkan pahalanya untuk siapapun, ya, untuk orang tua yang telah tiada. Ya Allah, dengan baca Quran ini lapangkan rezekiku, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, diangkat segala dosanya, diterima segala pahalanya. Pokoknya teman-teman bisa berwasilah terhadap bacaan Quran. Sebagai penutup, kalau mau khatam dalam 30 hari, baca 2 lembar setiap habis sholat. Kalau mau khatam dalam 10 hari, baca 3 juz 1 hari dengan cara 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.